Salah satu film horor permintaan kalian yang berjudul Corpse Party Box of Shadows Part 1. Dan selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan begitulah. Langsung ke referensi bahwa film ini menceritakan beberapa siswa yang tengah bermain memanggil hantu, namun karena permainan itu mereka harus menanggung akibatnya. Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Prolog bentar, bahwa awalnya mereka semua tengah melakukan permainan memanggil hantu. Setelah membaca mantra-mantra, mereka merobek kertas tersebut tapi mereka tidak mengalami apa-apa. Salah satu dari temannya berharap hantu itu akan muncul. Selang beberapa saat, tiba-tiba lampu padam dan mereka melihat tulisan-tulisan aneh di papan tulis. Lalu salah satu di antara mereka telah dibunuh oleh hantu Sachiko secara mengenaskan. Dan story diawali ketika Nakashima tengah berada di kelas. Nakashima teringat pada saat itu dan teman-temannya tengah merias kelas ini. Bahkan Nakashima juga menyukai seorang laki-laki yang bernama Satoshi. Tak berselang lama datanglah Ayumi. Ayumi mengingat tentang kejadian itu. Kejadian yang menewaskan teman-temannya. Tapi Nakashima masih merasakan genggaman tangan Satoshi. Dan Ayumi merasa bahwa semua ini adalah salahnya. Dari kejadian itu hanya Nakashima dan Ayumi yang selamat. Lalu Ayumi berpikir bahwa Nakashima tidak usah kembali. Seketika Nakashima menampar Ayumi dan Ayumi pun meminta maaf atas perkataannya. Di sini, Nakashima telah membunuh Saiko karena waktu itu Nakashima telah dikendalikan oleh hantu Sachiko. Yang ternyata Nakashima juga merasa bahwa Ayumi tidak pantas hidup. Setelah itu Ayumi berpikir bahwa mereka berdua bisa menyelamatkan teman-temannya karena selama ini tidak ada seorang pun yang mempercayai cerita mereka. Namun tidak dengan kakaknya Ayumi yaitu Hineo. Dan sebulan ini Hineo sedang mencari cara untuk menyelamatkan teman-teman Ayumi. Pada saat itu, Ayumi masuk ke kamar Hineo dan Ayumi mengambil sebuah boneka kecil dari dalam botol. Nakashima pun bertanya apa yang dibawa oleh Ayumi. Ayumi menjawab bahwa ini adalah kerangka Sachiko. Mungkin dengan kerangka ini akan membawa mereka ke sekolah lamanya dan tentunya untuk menyelamatkan teman-temannya. Karena sebelumnya Nakashima, Ayumi dan teman-temannya telah bermain memanggil Sachiko di sana. Namun mereka tidak tahu akan seberapa jauh mereka akan kembali. Awalnya Nakashima menolaknya karena cara itu sangat berbahaya. Akan tetapi Ayumi akan memakai cara ini. Ayumi meyakinkan Nakashima bahwa mereka akan menghilangkan kutukan Sachiko dan membawa pulang teman-temannya. Yang kemudian, akhirnya Nakashima pun mau. Di saat itu juga mereka saling berpegangan tangan dan Ayumi menggigit boneka tersebut. Seketika Nakashima terbangun berada di sekolah lamanya. Nakashima mengalami luka di pergelangan kakinya. Kemudian Nakashima mengambil kalung dari sebuah kotak. Tak berselang lama, Nakashima merasa hantu Sachiko berada di sampingnya. Lalu Nakashima pergi untuk mencari Saiko dan mereka pun bertemu. Yang kemudian Nakashima memeluk Saiko. Nakashima mengajak Saiko untuk pulang, tapi Saiko masih mencemaskan keadaan Nakashima yang masih terluka. Yang kemudian Nakashima mengajak Saiko untuk mencari teman-temannya. Sebelum pergi, Nakashima melihat luka di lehernya Saiko. Menurut Saiko merasa ada yang mencekiknya. Seketika Nakashima membayangkan Saiko tergantung. Di sisi lain, Ayumi dan Kisnuma melihat dua orang anak dan beberapa bagian tubuh yang menempel di dinding. Lalu Kisnuma membawa Ayumi pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Kisnuma bertanya kepada Ayumi. Dan memang benar, Ayumi bisa melihat. Akan tetapi dia tidak bisa menolong teman-temannya yang sudah mati. Seketika, Kisnuma merasa sakit di lengannya. Ayumi melihat Kisnuma berkelahi dengan seseorang dan tubuh Kisnuma pun diremas. Setelah itu Kisnuma bertanya kepada Ayumi, siapa yang akan mati selanjutnya? Tak berselang lama ada seseorang yang memanggil. Mereka pun langsung mendekati temannya. Sementara itu Nakashima dan Saiko berada di dapur. Mereka menemukan jasad tanpa kepala dan orang itu adalah Morris. Bahkan mereka juga mendengarkan suara dari hantu Sachiko yang berkata sebaiknya mati saja. Dan hantu Sachiko juga menuliskan sesuatu di papan tulis yang kemudian mereka meninggalkan tempat ini. Di saat yang bersamaan Hinoe merasa kehilangan boneka Sachiko. Hinoe merasa bahwa ada hantu Ayumi. Kemudian Hinoe pergi untuk menyelamatkan Ayumi. Kemudian Satoshi, Ayumi, dan Kisnuma menemukan Yuka yang terikat di tempat tidur. Satoshi melepaskan ikatan Yuka. Seketika Yuka pun terbangun. Ketika ingin membawa pergi, tiba-tiba hantu Sachiko datang dan Yuka pun mendekati hantu Sachiko dari balik payung. Seketika hantu Sachiko menusuk Yuka dan ketika Satoshi ingin menolong Yuka, Satoshi juga ditusuk oleh hantu Sachiko di lengannya. Tidak cuma mereka,
Kisnuma juga diserang oleh hantu Sachiko karena ingin menyerang Sachiko. Kemudian Sachiko memercikkan payung dengan darah yang menempel di guntingnya. Lalu Sachiko ingin menyerang Ayumi. Namun seketika datang Nakashima dengan membawa kalung sakti. Nakashima juga menyuruh mereka untuk keluar terlebih dahulu. Setelah melihat kalung tersebut, Sachiko pun mundur dan menghilang. Kini banyak sekali mayat yang terpotong-potong di sekolah ini. Di sisi lain, Kurosaki dan Kirasaki bersembunyi di sebuah ruangan. Kirasaki merasa bahwa semua ini adalah salahnya, karena dialah yang mengajak teman-temannya bermain memanggil hantu. Tak berselang lama mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekatinya. Yang ternyata, orang yang mendekatinya adalah Kizami. Kizami bertanya kepada Kurasi, apa yang terjadi dengan matamu? Dan menurut Kurasi, mata Kirasi terluka karena hantu Sachiko. Sementara itu Hineo ke kelas yang sama untuk membantu Ayumi dan Nakashima. Di saat yang bersamaan, Ayumi, Nakashima, Kishima, dan Saiko menemukan jasad Sachiko yang ditutupi kain putih. Dan Satoshi masih merawat Yuka yang terluka. Satoshi bercerita bahwa Satoshi dan Yuka sejak kecil selalu bersama. Seketika Nakashima mendengar suara Sachiko yang menginginkan mereka mati. Kemudian Satoshi mengajak mereka untuk pulang dan Satoshi juga mengetahui bahwa Nakashima dan Ayumi kembali ke masa lalu untuk menolong teman-temannya. Akan tetapi mereka tidak bisa menolong Yuka. Setelah itu, Nakashima menaruh kalung tersebut di atas jasad Sachiko agar arwah Sachiko tenang di sana. Lalu seketika cahaya muncul dari jasad Sachiko dan Sachiko pun terbangun. Nakashima mendekati Sachiko. Nakashima berkata bahwa Sachiko akan bertemu dengan ibunya dan mereka akan bersama kembali. Sachiko pun tertawa dan menghilang. Dan tak berselang lama terjadi gempa di sekolah ini. Inilah saatnya mereka untuk kembali. Mereka harus mencari kelas di mana mereka masuk karena di kelas itulah terdapat pintu keluarnya. Tapi di saat itu Nakashima mengetahui bahwa masih ada orang di sebuah ruangan. Kisnuma menyuruh Nakashima untuk membiarkan, namun Nakashima tetap ingin menolongnya. Mereka menemukan Kurosaki, Kazami, dan Kirisaki. Mereka pun saling bertanya satu sama lain. Nakashima menduga mereka juga menaikkan permainan memanggil Sachiko. Nakashima memberitahu untuk bisa kembali ke dunia yang sebenarnya dan mereka harus memegang potongan kertas. Dan mereka harus mendatangi tempat di mana mereka muncul pertama kali. Kazami menjawab mereka muncul di kelas yang papan tulisnya dicoret-coret. Menurut Nakashima, tempat itu sama dengannya. Seketika gempa pun semakin keras sehingga mereka harus cepat-cepat kembali. Namun di sisi lain, Hinoe baru saja terbangun dari pingsannya. Dan kini Hinoe sudah masuk ke alam yang sama dengan Ayumi dan Nakashima. Di saat yang bersamaan Ayumi memberi kartu namanya Nakashima. Dan Ayumi pun meminta maaf kepada Nakashima karena telah mengambilnya. Kemudian Satoshi mengajak mereka pulang. Lalu menurut Ayumi mereka harus mengucapkan mantranya terlebih dahulu sambil menyatukan potongan kertasnya. Setelah membacakan mantra-mantra, tidak terjadi apapun di kelas ini. Kurosaki pun kecewa dengan mereka dan Kirusuma tidak suka dengan sikap Kurosaki. Nakashima pun nampak kebingungan dengan hal ini. Kemudian Saiko menenangkannya dan mencoba sekali lagi. Tapi seketika Saiko dipenggal kepalanya oleh hantu Sachiko. Mereka pun kebingungan kenapa hantu Sachiko kembali lagi. Tak berselang lama Sachiko membela diri dan keluar Sachiko yang baru dengan membawa kapak 212. Apaan sih anjir? Mereka berteriak-teriak ketakutan karena Kirisaki ketakutan dan malah mendekati Sachiko. Kirisaki pun harus merenggang nyawa karena dibunuh oleh Sachiko. Kemudian mereka tidak bisa menolong Kirisaki yang kemudian mereka pergi dari tempat tersebut. Kazami merasa kutukan Sachiko yang menyebabkan kejadian di sekolah ini. Menurut Kazami mereka harus melakukan hal lain untuk keluar dari sini. Akan tetapi Kurosaki tidak setuju dengan pendapat Kazami karena di luar sana masih berbahaya untuk mereka. Tak berselang lama mereka mendengar sesuatu. Kemudian Kurosaki menemukan handicap yang kemudian Nakashima berpikir bahwa mereka bisa menemukan teman-temannya dengan melihat di CCTV sekolahan. Lalu mereka menuju ke ruangan CCTV tapi semuanya berantakan karena gempa. Kazami mencoba menghidupkan komputernya dan ternyata masih bisa menyala. Kazami dan Kurosaki ingin membereskan komputernya sementara Nakashima berjaga di depan pintu. Di sini Nakashima tidak melihat tanda-tanda Sachiko dan teman-temannya. Setelah itu Kurosaki memberitahu Nakashima bahwa komputernya sudah terpasang. Mereka mencari teman-teman Nakashima dengan melihat dari CCTV. Namun Nakashima tidak menemukan teman-temannya dan Kurosaki berkata bahwa mereka harus mencari langsung. Tapi Nakashima tidak akan menyerah. Nakashima menyuruh mereka untuk bersabar terlebih dahulu. Nakashima menemukan Urabe di toilet. Tapi seketika Kazami pergi ke toilet itu dan membunuh Urabe. Kemudian Kurosaki menanyakan apa maksud semua ini, namun Kurosaki ditusuk oleh Kazami. Kazami membunuh Urabe karena tidak ingin melihat Urabe mati oleh kutukan itu, sehingga Kazami sendiri yang membunuh Urabe. Bahkan Kazami memberitahu bahwa dia telah membunuh Murix. Menurut Kazami dibunuh oleh Sachiko atau dirinya itu sama saja. Lalu Kurosaki masih bisa berdiri akan tetapi Kizami langsung menusuknya kembali. Kazami berkata bahwa dia akan membunuh semua orang yang ada di sini.
Yang ternyata pada saat itu Kazami menyuruh Urabe untuk pergi dari tempat ini dan meninggalkan Katayama. Namun Urabe tidak mau meninggalkan Katayama. Seketika Urabe berkata bahwa Kazami adalah pembunuh. Dari situlah Kazami berubah menjadi seorang pembunuh. Yang akhirnya Kurosaki pun tewas karena kehabisan darah. Setelah itu Kazami akan membunuh Nakashima. Seketika Nakashima pun berlari menyelamatkan diri. Di saat itu Satoshi, Kisuma, dan Ayumi saling menyalahkan satu sama lain. Ayumi merasa bahwa semua ini adalah salahnya. Kemudian Ayumi melihat keberadaan Sachiko. Ketika ingin pergi, di belakang mereka banyak sekali arwah yang menunggu mereka. Seketika Hinoe pun datang untuk menolong mereka dengan membacakan mantra dan arwah-arwah itu pun menghilang. Hinoe menyuruh mereka untuk berlari ke sini. Mereka menuju ke perpustakaan. Ayumi memberitahu Hinoe bahwa mereka sudah melepas Sachiko, tapi mengapa Sachiko masih menghantuinya? Why? Hinoe memberitahu bahwa hantu itu bukan Sachiko melainkan saudara kembar Sachiko. Selama ini, saudara kembar Sachiko menghalangi Sachiko untuk pergi ke surga. Tapi sekarang Sachiko sudah berada di surga. Karena mereka telah membuang-buang waktu untuk menyelamatkan yang lain. Dan menurut Hinoe, mereka tidak bisa menghentikan Sachiko. Karena Sachi di sini hanya bersenang-senang di dunia ini. Oleh karena itu, jika mereka tidak segera kembali, tapi Ayumi merasa mantranya tidak dapat digunakan lagi. Akan tetapi Hinoe memberitahu bahwa masih ada pecahan dimensi yang belum tertutup. Ketika ingin pergi, Satoshi menghentikan mereka dan Satoshi ingin mencari Nakashima. Awalnya Hinoe dan Kisuma menolaknya, namun Satoshi bersikeras untuk mencari Nakashima. Lalu Satoshi menyuruh mereka pergi terlebih dahulu karena Satoshi ingin mencari Nakashima. Menurut Hinoe, waktu mereka tersisa 10 menit lagi. Akhirnya mereka pun menuruti Satoshi untuk mencari Nakashima. Tak berselang lama datanglah Kazami yang mengajak mereka menemui Nakashima. Kazami memberitahu bahwa Nakashima telah melewati ruangan ini. Lalu Kisnuma menanyakan Kurosaki kepada Kazami. Kazami berkata bahwa anak berbaju hitam telah membunuh Kurosaki. Oleh sebab itu Nakashima melarikan diri dengan cepat. Satoshi mencurigai Kazami karena tangannya berlumuran darah. Kemudian Kazami mengarahkan mereka ke sebuah kelas. Mereka pun langsung menuju kelas yang ditunjuk Kazami. Kini mereka masuk ke jebakan Kazami. Namun Satoshi yang sudah curiga dengan Kazami, Satoshi mengambil sebuah pipa besi. Satoshi berkata bahwa dia mengetahui darah di pakaian Kazami. Kazami berkata darah itu adalah darahnya Kurosaki. Satoshi menyuruh Kazami untuk mengakui semuanya dan melepaskan jasnya. Dugaan Satoshi benar dan Kazami berkata kini mereka telah masuk ke jebakannya. Ketika Satoshi menyerang Kazami, Satoshi malah tertusuk oleh Kazami. Lalu Kazami mendekati Ayumi dan Hinoe. Dan ketika Kisnuma ingin menyerang Kazami, Kazami mendorong sebuah lemari sehingga menjatuhi Kisnuma. Lalu Satoshi kembali menyerang Kazami dengan pipa besinya. Sementara itu, Hinoe mengajak Ayumi untuk pergi dari kelas ini. Akan tetapi Kazami kembali menusuk Satoshi. Di saat itu, Kisnuma memberikan sebuah botol kepada Satoshi. Setelah Satoshi mendapatkan botol itu, Satoshi memukul kepala Kazami dengan botol itu. Yang ternyata isi dari botol itu adalah air keras sehingga melukai muka Kazami. Dan membuat Kazami pun merintih kesakitan. Kini tinggal Hinoe dan Ayumi, akan tetapi retakan dimensinya sudah menghilang dan mereka tidak dapat kembali. Karena tidak bisa kembali, Ayumi pun stres dan pingsan namun masih ada Hinoe yang menemani Ayumi. Tak berselang lama Nakashima datang ke kelas tersebut. Hinoe bertanya apakah ini Nakashima dan Nakashima menjawab iya benar. Kemudian Nakashima berkata bahwa mereka gagal untuk menyelamatkan teman-temannya. Hinoe pun selama ini telah mengabaikan perasaan Ayumi dan kalian semua. Hinoe memberitahu bahwa boneka Sachiko merupakan jalan masuk ke dunia ini. Dan karena permainan itu, banyak orang yang tersakiti. Permainan itu tercatat sebagai sihir terlarang. Lalu Hinoe bertanya apakah Nakashima mengatakan tentang Book of Shadow? Di dalam buku itu terdapat mantra-mantra untuk membangkitkan kematian. Namun Hinoe tidak tahu di mana buku itu berada. Akan tetapi Nakashima berniat untuk mencari buku itu. Tapi setelah Nakashima menemukannya, tidak ada cara untuk kembali ke dunia yang sebenarnya. Nakashima mengajak Hinoe untuk mencari buku itu bersama-sama. Kini, Hinoe mengetahui apa yang dikatakan Ayumi tentang Nakashima. Bahwa Ayumi ingin menjadi kuat seperti Nakashima. Seketika Ayumi pun bangun, lalu mereka menaiki sebuah tangga. Hinoe memberitahu bahwa kegelapan Sachi sedikit memudar. Seketika Nakashima mendengar suara Sachiko yang menyuruhnya untuk mengikuti suaranya. Ketika menaiki tangga, tiba-tiba saja Hinoe ditusuk oleh seseorang. Orang itu adalah Kazami. Ternyata Kazami masih hidup walaupun setengah mukanya hancur. Kemudian Nakashima mengajak Ayumi untuk naik ke atas dan ketika Kazima ingin mengejarnya, kakinya dipegangi oleh Hinoe, yang kemudian Kazami menusuk mata Hinoe. Nakashima dan Ayumi akan masuk ke sebuah tempat dengan dibantu oleh suara Sachiko. Sebelum masuk, Ayumi masih tidak percaya jika kakaknya telah mau diaresak. Nakashima merasa bahwa mereka melakukan hal yang tidak perlu
Namun, dia melakukan ini karena dia ingin bertemu dengan teman-temannya. Nakashima ingin mendengarkan suara mereka meskipun kemungkinannya kecil. Nakashima tidak akan menyerah. Nakashima merasa dia tidaklah kuat namun hanya tidak ingin menyerah. Kemudian, mereka pun masuk ke ruangan tersebut. Mereka terus mengikuti arahan Sachiko hingga mereka menemukan pintu yang penuh dengan cahaya. Tak berselang lama, Kazami ingin membacok mereka. Untung saja mereka dapat menghindarinya. Lalu mereka pun berpencar untuk mengelabui Kazami. Kazami terus mengejar Nakashima dan Kazami berhasil menemukan Nakashima. Kazami terus mengejar Nakashima. Namun hal yang tidak terduga, hantu Sachi muncul yang kemudian melempar kapaknya tepat di leher Kazami. Lalu Nakashima berlari menemui Ayumi. Ketika ingin mengajak Ayumi pergi, Sachi mendorong Nakashima. Sachi perlahan berjalan mendekati Nakashima, namun seketika Ayumi pasang badan untuk melindungi Nakashima. Seketika Sachi mencekik Ayumi, begitupun Ayumi juga mencekik Sachi. Ya, cekik-cekikan gitulah. Ayumi menyampaikan pesan dari Hinoi bahwa Nakashima harus mengikuti apa yang tertulis di buku itu. Ayumi memeluk erat Sachi dan mengajak Sachi untuk terjun. Setelah itu Nakashima masuk ke ruangan itu. Di dalam ruangan itu terdapat buku yang dia cari. Nakashima kebingungan apa yang harus dilakukan dengan buku itu. Tak berselang lama Sachiko datang dan memegang kepala Nakashima. Seketika Nakashima pingsan dan Nakashima terbangun kedua kalinya. Nakashima membuka buku tersebut dan berharap semuanya akan kembali. Lalu buku itu terbuka sendiri. Setelah itu Nakashima memegang buku tersebut. Kemudian tulisannya itu masuk ke tangan Nakashima. Setelah itu meja dan kursi bergerak ke pinggir. Nakashima juga mendengar suara teman-temannya yang sedang mencarinya. Teman-temannya pun mendekatinya, namun teman-temannya sudah bergabung menjadi satu dengan bentuk yang aneh. Dan bentuk itu yang membuat Nakashima ketakutan. Salah satu temannya berkata bahwa mereka ingin menjadi seperti Nakashima. Seketika buku itu tertutup dan mengeluarkan darah dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Corpse Party Book of the Shadow part 1. Bagi kalian yang filmnya ingin di storyin ya tulis aja di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang kalian bisa. Ilmu hitam ya terserahlah. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.